Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir yang berarti pelari dan kukura yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung arti sebagai sebuah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sedangkan secara istilah, kurikulum diartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang berperan sebagai fondasi kegiatan belajar mengajar pada suatu instansi. Konsep kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, Islam menolak untuk dualisme sistem kurikulum dan sekularisme. Yang kedua, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan kandungan-kandungannya, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya. Yang ketiga, meluasnya perhatian dan penyeluruhannya kandungan-kandungannya. Yang keempat, adanya keseimbangan yang relatif di antara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni, pengalaman-pengalaman, dan kegiatan yang bermacam-macam. Yang kelima, kecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, pendidikan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa-bahasa asing. Prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip mengarah pada tujuan. Yang kedua, prinsip integritas. Yang ketiga, prinsip relevansi. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, prinsip efisiensi. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip kedinamisan. Yang kedelapan, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis. Yang kesembilan, prinsip individualitas. Tujuan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pembinaan warga negara yang beriman kepada rukun iman. Yang kedua, serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan pada kebenaran, keadilan, toleransi, saling mengerti, kerjasama, dan saling menghormati. Yang ketiga, menciptakan warga negara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmatinya, menghargai serta merasakan keindahan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Yang keempat, pembinaan warga negara yang diprasejatai dengan ilmu dan pengetahuan. Yang kelima, pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan sesuai dengan diri dan orang lain. Komponen pokok kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan tersebut. Yang kedua, pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum tersebut. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara-cara penilaian yang dipergunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang telah dirancangkan kurikulum tersebut. Asas religius. Kurikulum yang berlandaskan ajaran agama Islam harus berusaha supaya mampu membantu peserta didik untuk membina iman. Dengan iman yang kuat, mereka mampu mengamalkan
aspek-aspek nilai yang didapatkan di sekolah sebagai kerangka dalam mengantarkan peserta didik yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Asas filosofis. Landasan filosofis merupakan ideologi sekaligus cita-cita yang harus diwujudkan melalui kurikulum. Dikarenakan landasan filosofis erat hubungannya dengan ideologi, maka landasan ini menjadi dasar merumuskan tujuan pendidikan di suatu negara. Asas psikologis. Asas psikologis berperan memberikan berbagai prinsip tentang perkembangan peserta didik dalam berbagai aspeknya, serta cara menyampaikan bahan pelajaran supaya dapat dicerna dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Asas sosiokultural. Kurikulum didasarkan pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Kurikulum harus sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Tiap masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang harus terinternalisasi dalam diri anak, serta tiap masyarakat memiliki beragam corak yang dianut yang mempengaruhi latar belakang kebudayaan anak. Hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga menjadi faktor lain dalam perkembangan. Pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Menurut Muhaimin, pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing, seperti mata pelajaran akidah akhlak, Quran hadis, SKI, dan lain-lain. 2. Pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. 3. Pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan job analisis. 4. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum bertolak dari masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, bentuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. 1. Model Rap-Taylor. Model pengembangan kurikulum ini diajukan berdasarkan pada beberapa pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. 2. Model administratif. Nama lainnya yaitu dari atas ke bawah. Ide awal dan pelaksanaan pengembangan kurikulum ini dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. 3. Model grassroots. Kebalikan dari model administratif. Pengembangan kurikulum ini diawali dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. 4. Model demonstrasi. 5. Model Miller-Celler, yaitu kombinasi dari model transmisi yang dikembangkan oleh Gagne dan model transaksi yang dikembangkan oleh Taba dan Robinson. 6. Model Taba, modifikasi dari model Rap-Taylor. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru dan memposisikan guru sebagai inovator. 7. Model Beukem. Kemudian, hidden kurikulum dalam proses pendidikan Islam. Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi diartikan sebagai kurikulum yang tidak terlihat
namun berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum tersembunyi sangat relevan apabila dikaitkan dengan pembelajaran PAI, sebab pembelajaran PAI secara umum berisi tentang aspek tauhid, syariat, dan akhlak. Di sini, nilai-nilai moralitas dan spiritualitas menjadi tekanan tersendiri dalam pembentukan perilaku peserta didik. Dan kurikulum tersembunyi inilah yang berfungsi sebagai kegiatan sampingan yang dilakukan oleh guru dalam pembentukan moralitas dan spiritualitas pribadi peserta didik. Sehingga melalui kurikulum tersembunyi ini, guru dan pengelola sekolah atau madrasah akan mampu membekali peserta didik dengan cara yang tidak disangka-sangka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.